Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pratiwi Anggarsari, dosen program profesi arsitek Universitas 11 Maret. Bidang keilmuan saya pada perancangan arsitektur dan desain kawasan binaan. Hari ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Arsitektur Kawasan Desa dan Kota atau Urban Rural Design, di mana mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa S1 Arsitektur semester 6 dan memiliki bobot sebesar 3 SKS. Secara umum, mata kuliah ini mempelajari pengetahuan prinsip perancangan desa kota dan bisa memberikan solusi serta rekomendasi desain terhadap permasalahan yang umumnya terjadi pada kawasan di pedesaan dan juga di perkotaan. Terdapat dua capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu mengkonstruksikan gagasan dari pengetahuan faktual sejarah arsitektur dan pemaknaannya, konsep teoritis arsitektur secara umum, serta konsep teoritis arsitektur modern, postmodern, arsitektur kontemporer, dan arsitektur Nusantara. Yang kedua, mahasiswa mampu merencanakan konsep teoritis perancangan arsitektur, seni, estetika, sains bangunan, sistem struktur dan konstruksi, material, utilitas, kenyamanan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan aksesibilitas, serta merencanakan konsep arsitektur lanskap, perencanaan kota, dan juga perencanaan permukiman, serta pelestarian lingkungan, antropologi budaya, konservasi, serta ilmu perilaku manusia. Mata kuliah ini memiliki 16 pertemuan dengan metode pembelajaran DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pokok materi dari mata kuliah ini berupa tokoh dan pemikir desain desa kota, proses urban rural design, karakter urban rural design, permukiman tanggap bencana, landscape, streetscape, atribut perancangan desa kota, detail desain arsitektur, perancangan kawasan desa kota. Model pembelajaran mata kuliah arsitektur kota dan permukiman berupa sinkron melalui tatap muka di kelas dan juga online, serta sinkronus melalui LMS atau Learning Management System. Bobot penilaian pada mata kuliah ini sebesar 10% untuk tugas, 10% untuk ujian tengah semester, 20% untuk ujian akhir semester, 50% untuk partisipatif, dan 10% untuk hasil proyek. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini berupa buku cetak dan elektronik, jurnal yang terkait dengan pengembangan materi pokok. Berikut merupakan cuplikan rekaman proses pembelajaran yang dilakukan dengan tatap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Baik teman-teman, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik teman-teman, hari ini ya seperti yang sudah saya mention di awal, hari ini kita kuliah terkait dengan arsitektur kawasan desa kota, di mana materi dan hal yang akan kita diskusikan hari ini terkait dimensi dalam urban design atau dari konteks rancang kota, gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi diskusinya gitu ya. Ini adalah beberapa hal yang hari ini akan kita diskusikan teman-teman. Yang pertama terkait dengan posisi dan urgensi urban design atau rancang kota. Kemudian bagaimana peran gitu ya. Peran dari arsitek dan juga peran dari urban design. Karena kita harus tahu ya ini teman-teman kan dari mahasiswa arsitektur yang kemudian kita naik sedikit gitu ya ke urban design, jadi mindsetnya juga harus kita ganti, peran dan role modelnya seperti apa, kemudian tautan dan cakupan urban design serta peran urban design dalam satu perancangan kota, gitu teman-teman. Apa? Pentingnya apa nih kita belajar urban design gitu? Urgensinya apa? Ada yang tahu? Untuk apa, Dek? Belajar tata kota supaya lebih rapi depan. Oke, untuk apa ya, wawasan untuk tata kota ya teman-teman ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut,
Saya mau memutarkan satu video dulu untuk teman-teman di sini gitu ya. Di video singkat aja, video sekitar 1 menitan lah ya. Di video ini nanti teman-teman akan tahu nih gitu ya. Ternyata memang ada banyak hal yang harus kita benahi dari satu kota, dan ini hanya mungkin satu dari sekian banyak permasalahan kota yang kita hadapi sehari-hari gitu ya teman-teman ya. Silahkan dilihat dulu, kemudian nanti teman-teman akan tahu nih, oh iya ya, kita ternyata perlu ya belajar urban design gitu. Silahkan disimak videonya ya. Ya, gimana? Saya mau minta pendapat teman-teman. Pendapat atau tanggapannya apa teman-teman? Ada yang bisa menanggapi nggak? Boleh. Namanya siapa, Dek? Fafa. Oke, boleh, Fafa. Kalau menurut saya dari video yang diputar tadi, ternyata urban design itu penting sekali. Karena itu akan berpengaruh pada keseharian. Terutama tadi kan terlihat bahwa tidak ada keinaran, ventilasi buruk, kemudian itu nanti dapat berimbas kepada kesehatan dari masyarakat. Oke. Desain itu Oke, siap. Kemudian peran kita nih sebagai seorang urban designer, apa yang bisa kita lakukan ya? Ini kita melihat kasus video barusan nih, kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya gitu? mungkin bisa dilakukan evaluasi dulu, baik secara demografinya maupun bagaimana keadaan infrastruktur yang ada di situ sehingga bisa direnovasi atau direnovasi. Oke, nice, good job teman-teman. Sudah dapat gambaran ya, kenapa sebetulnya kita perlu nih belajar urban design? Gitu ya, banyak sekali tadi terkait dengan penyinaran, nggak ada penyinaran, sempit, kemudian juga lahan terbatas, kumuh gitu ya. Menurut Urban Design Compendium tahun 2007 gitu ya, desain perkotaan adalah seni menciptakan tempat bagi manusia gitu ya. Jadi sebetulnya yang kita wadahi siapa? Manusia gitu ya. Oleh karena itu desain perkotaan berkaitan dengan cara manusia berfungsi, bukan hanya bagaimana mereka terlihat. Jadi tuh nggak, kita menyediakan wadah tuh bukan untuk bagaimana mereka eksisnya aja gitu, tapi bagaimana mereka secara fungsional manusia itu beraktivitas gitu ya, kemudian mereka berinteraksi, itu yang diwadahi oleh seorang urban designer gitu. Kemudian desain perkotaan mencakup hubungan antara manusia dan tempat, pergerakan dan bentuk perkotaan, alam dan struktur bangunan, serta proses untuk memastikan tempat yang sukses dibangun dan dipelihara. Jadi kata kuncinya ini udah saya highlight semua ya, hubungan manusia dan tempat, pergerakan dan bentuk perkotaannya seperti apa, kemudian alam dan struktur bangunan. Nah ini dia juga bekerja dari teman-teman apa nih, teman-teman arsitektur bekerja di situ, teman-teman sipil bekerja di situ gitu. Gimana sih sebenarnya struktur perkotaannya gitu. Nah ini dia, ada azas pemanfaatan urban design atau rancang kota gitu ya. Terdapat 3 unsur penting dalam penataan kota. Ada manusia beserta aktivitas. Kenapa manusia beraktivitas ya? Jadi ini menjadi satu kesatuan utuh. Kemudian terkait dengan lingkungan alam, terkait dengan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Jadi kaitannya ini ada 3 ya, manusia, lingkungan, dan bagaimana manusia dan lingkungan itu bisa menjadi satu kesatuan. Kemudian ada proses pemanfaatan ruang harus berwujud terbuka, efektif, partisipatif, agar terwujud ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Nanti hal-hal terkait dengan terbuka, efektif, dan partisipatif kita bahas ya di slide selanjutnya, teman-teman. Kita harus tahu dulu ya. Kita harus tahu dulu, kalau tadi kita udah tahu nih urban design apa dan apa yang kita wadahi, sekarang kita harus tahu dulu nih, peran kita sebetulnya ada di mana. Gitu ya, teman-teman. Jadi, gitu.
Teman-teman di arsitektur, teman-teman di urban design, dan teman-teman di perencanaan kota gitu ya. Kalau di sini PWK ya, PWK atau planologi gitu ya. Ini mereka saling beririsan ya. Beririsan. Hanya lingkupnya arsitektur ada di lingkup yang lebih mikro gitu ya. Yang paling kecil di sini lingkupnya, dan urban design di sini ada di lingkup meso. Dan planologi atau perencanaan kota ada di lingkup makro. Gitu ya, sebagai media dalam membentuk komunitas. Kenapa kita bilang komunitas? Karena memang yang kita wadahi itu masyarakat ya. Yang kita wadahi komunitas, yang kita wadahi itu masyarakat gitu. Sehingga bagaimana suatu desain itu mampu mempengaruhi kemampuan mereka, si masyarakat atau si komunitas ini dalam mencapai tujuan sosial seperti diversitasnya, sensitivitas ruangnya, rasa ruang, dan juga kualitas hidup mereka di dalam satu perkotaan. Begitu. Kalau rancang kota, gitu ya, kota itu dibangun dalam rentang waktu yang panjang. Kenapa kita bilang rentang waktu yang panjang? Karena memang ini tidak bisa dikerjakan dalam waktu 1-2 tahun selesai gitu, enggak ya. Bahkan untuk perencanaan aja tuh kita butuh waktu bertahun-tahun. Renstra aja tuh per 5 tahun ya teman-teman ya, gitu. Jadi apalagi yang jangka menengah dan jangka panjang, gitu. Jadi dalam satu desain kota ini prosesnya bertahun-tahun lamanya. Karena apa? Karena ini juga akan digunakan selama penggunanya tuh siapa sih publik yang make? Beragam ya. Segmennya mulai dari segala umur, segala usia, apalagi cowok, cewek, segala umur, segala background, latar belakang, pendidikan, semua pakai gitu ya. Jadi kesadaran publik yang memakai juga banyak. Desain perkotaan menyatukan banyak hal yang berkaitan dengan lingkungan, dengan keadilan sosial, dengan kelayakan ekonomi, yang dimana harapannya ini dapat menciptakan tempat yang berfungsi dan berkelanjutan dalam jangka yang panjang. Itu kata kuncinya di situ. Sehingga banyak sekali aktor-aktor yang perlu dilibatkan dalam satu rancang kota. Menurut John Lang, gitu ya, urban design ini akan terus berproses. Walaupun dalam praktiknya istilah urban design tersebut dapat berubah-ubah untuk merespon tantangan baru. Artinya apa? Artinya dia adaptif dengan perubahan. Contohnya, kawasan kota tua, kawasan kota lama, lama-lama nih banyak juga hotel di situ. Banyak juga nih ruang publik di situ gitu. Kenapa? Mereka menerima tantangan. Dan ini berproses terus sesuai dengan perkembangan. Kenapa gitu ya urban design itu diperlukan untuk membuat kota yang lebih mudah dipahami. Artinya gimana sih kota yang lebih mudah dipahami? Kotanya kita kontekstual. Kota ini dia punya karakter, gitu ya. Untuk membuat kota yang lebih manusiawi, artinya gimana? Dari segi keamanan bagus, dari segi kenyamanan juga enak untuk anak kecil, dia ramah. Untuk disabilitas dia juga oke. Terus untuk apa lagi? Untuk older people, ramah banget, gitu, manusiawi dia. Ya, kemudian untuk menghubungkan bentuk kota dengan lingkungan alam. Jadi gimana sebetulnya struktur kota? Bagaimana sebetulnya struktur kota ini dia bisa struktur kota ini dia bisa terhubung dengan alam. Gitu. Untuk melengkapi kota dengan alam, untuk menciptakan lokasi-lokasi penting apa sih? Misalnya lokasi pendidikan, kawasan pendidikan, perekonomian, BSD, makanya ada kayak bangsanya BSD gitu ya. Kemudian untuk menjadikan kota sebagai tempat berkumpulnya sebagai aktivitas, ini penting karena seorang urban designer itu pasti akan mewadahi atau menciptakan satu ruang sosial untuk komunitas atau untuk masyarakat, gitu ya. Ada cakupan dalam urban design, play role-nya kita. Ada place for people, gitu ya. Kita menciptakan ruang yang aman, nyaman, dan atraktif untuk orang-orang. Kemudian enrich the existing, jadi ini kita harus memperbaiki kualitas. Caranya gimana? Banyak banget. Yang tadinya misalnya, ternyata nih kayak kualitas udaranya nggak bagus. Oke, teman-teman landscaping juga ikut nih di sini. Gimana nih caranya kaitannya dengan penghijauan kota, misalnya gitu. Kemudian make connections, jadi accessibility dan integrasi lingkungan. Yang tadinya kita dari satu titik menuju titik yang lain nih susah koneksinya. Menghubungannya susah, kita yang membuat koneksi. Caranya gimana? Mungkin kita membuat satu jalur pedestrian yang mungkin
cukup mudah diakses gitu misalnya. Kemudian urban landscape, optimalisasi sumber daya, ada mixed use and forms, optimalisasi fungsi. Jadi kita bisa mendesain satu ruang juga yang fungsinya mixed use atau beragam gitu ya. Yang beragam itu gimana? Yang mixed use itu yang gimana sih? Oh, di sini di satu area ini perekonomiannya ada, pendidikannya ada misalnya, kemudian perdagangannya ada, permukimannya juga ada. Ini mixed use kawasannya. Jadi nggak cuma perdagangan aja gitu, permukiman aja gitu ya. Manage the investment, jadi ini juga like secara ekonomi, ini juga membuat satu kawasan atau satu kawasan perkotaan itu menjadi lebih hidup juga kualitas perekonomiannya. Kemudian design for change, jadi fleksibel terhadap perubahan. Kayak itu tadi ya, kita mendesain satu kawasan di mana kawasan ini kalau bisa mengikuti perkembangan gitu ya. Peran kita nih teman-teman, kalau tadi nih kita udah tahu ya batasan dan cakupan kita, sekarang kita ada di peran kita sebagai seorang urban designer atau peran urban design di situ deh gitu ya. Satu, urban design as mediation, keterlibatan komunitas masyarakat dalam proses pilihan-pilihan rasional komponen desain, tujuannya untuk rekayasa sosial. Maksudnya gimana? Maksudnya saat kita mau mendesain satu kawasan yang konsepnya bottom up, tahu ya bottom up ya? Yang konsepnya bottom up bukan top down. Artinya apa? Artinya partisipasi dari warga, artinya keterlibatan komunitas, keaktifan mereka itu menjadi kunci penting dalam kesuksesan kita untuk mendesain satu kawasan perkotaan, gitu ya. Jadi kok bisa? Karena yang akan kita desain adalah kawasan atau area yang memang diperuntukkan untuk masyarakat dan komunitas, sehingga si komunitas dan si warga inilah yang tentu mereka berperan juga ya dalam segala mengambil keputusan, dalam mempertimbangkan satu desain elemen-elemen perkotaan itu. Mereka yang akan mempertimbangkan dan memutuskan sehingga memang nanti desain dan elemen-elemen yang terpilih itu representatif terhadap kebutuhan mereka gitu. Kemudian yang kedua urban design as revitalization, menjaga yang lama dengan kekuatan ekonomi baru atau perlu kontrol. Artinya apa? Artinya kita punya elemen-elemen lama nih. Nah, elemen-elemen lama ini harus dijaga. Contoh, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Contoh. Tadi udah di-mention di awal. Contoh, kayak kota tua, kayak kota lama ya. Ada elemen-elemen lama di sini. Di mana elemen-elemen lama ini yang kita bisa memanfaatkan kekuatan ekonomi modern gitu. Untuk apa? Untuk menghidupkan kawasan ini supaya kawasan ini tetap hidup gitu ya, tetap vital fungsinya. Namun catatannya harus ada perlu kontrol di sini. Siapa yang mengontrol? Yang mengontrol tentu pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk mengontrol, apakah itu dari pemerintah gitu ya, apakah itu dari tim ahli misalnya seperti itu. Yang mengontrol pun harus mereka juga mengontrol harus punya keahlian untuk itu. Sehingga apa? Sehingga sesuatu yang lama ini tidak rusak, tetap bisa terjaga, identitasnya nggak hilang gitu. Tujuannya itu teman-teman. Kemudian urban design as inversion, jadi ini pemanfaatan image, refleksi spirit komunitas, kontras old new, kelahiran kembali. Jadi contoh tadi sebagai si kota tua tadi ya, gitu. Jadi kita kayak bagaimana nih sebetulnya kayak identitas yang lama ini meskipun sudah kita desain ulang atau sudah kita tata, tapi spiritnya itu masih image-nya yang lama itu tetap identitasnya tetap kelihatan meskipun dengan spirit yang baru, gitu ya. Kemudian urban design as iconography, jadi ini biasanya menggunakan icon atau gambaran simbol, misalnya kayak ada tulisan back to nature atau green, kayak di kampus kita tuh ada tulisan green campus gitu ya teman-teman ya. Jadi namanya urban design as iconography. Kita memposisikan satu kawasan atau satu kota sebagai satu interior yang besar teman-teman. Ya, gimana? Kok bisa? Bayangkan aja kita bikin plaza, ya, kita bikin plaza di satu ruang terbuka, di mana plaza itu menjadi ruang tamu untuk orang-orang berinteraksi. Kita sediakan kursi di situ, kita sediakan peneduh, ya kan?
mereka berinteraksi di situ sebagai ruang tamunya kita nih gitu. Terus kita bikin jalur pedestrian gitu ya, kita bikin kasih lighting di situ, kita hias dengan lampu-lampu LED kalau malam hari jadi bagus gitu. Itu dia kenapa namanya design of interior space dalam kota. Desain rangkaian ruang, konektivitasnya seperti apa, kemudian ada sense of unity sama identity-nya juga harus dijaga di situ gitu ya teman-teman. Kemudian ini urban design as definition of public realm, artinya yang pada intinya adalah keberhasilan desain kota ini bergantung pada bagaimana ruang publik tersebut dirancang, baik itu fisik maupun itu visualnya seperti apa gitu ya, karena nanti di sana nih tempat-tempat kita berinteraksi gitu ya, jadi identitas tempatnya dan pengalaman kotanya dibentuk seperti apa. Ada urban design as a trend typology juga, ada pentingnya urban block. Ada yang tahu urban block apa teman-teman? Gitu ya, kalau kalian lihat video yang di tengah nih teman-teman gitu ya, ini bagaimana, ini sebetulnya tadinya kampung India, ini di Vietnam teman-teman, di Hanoi. Ini tadinya kampung India, yang kemudian ini didesain menjadi satu ruang publik, jadinya kayak banyak kuliner-kulinernya gitu ya. Bagaimana ini dia membuat satu identitas baru di situ. Tapi identitas lamanya tetap ada nih, kita menyatu dengan yang lama. Di sini. Nah ini urban block teman-teman ya, ini contohnya urban block tadi nih. Ini juga beragam nih di sini. Kemudian ini tadi ada yang tahu ini di mana? Kota Semarang, Kota Lama. Kota Lama ya. Kota Lama. Jadi di Kota Lama meskipun ini adalah satu kawasan heritage, tapi bagaimana aktivitas di sana tetap hidup. Nah, ini yang harus kita jaga nih. Jangan sampai aktivitasnya rame, perekonomian di situ juga bagus gitu ya. Tapi jadinya rusak. Identitasnya jadi hilang gitu. Nah, ini PR-nya nih gitu ya. Kayak place for people gitu kan, atau memang ini mixed use atau seperti apa gitu ya. Oke, to conclude gitu ya, saya membantu untuk mengkonklusikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Urban design pada umumnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang kota agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Ini adalah referensi yang saya pakai, teman-teman boleh dibuka ya. Nanti ada pengantar perancangan kawasan, ada saya ambil juga dari pusat studi urban design juga, gitu ya. Ini yang kemudian juga ada fast forward urbanism, gitu ya. Silahkan dipakai. Ini yang PSUD, yang punya PSUD, ini juga menarik bukunya. Silahkan dipakai teman-teman. Terima kasih banyak. 89 81 76 64. Kayak di keyboard. Urban design hanya fokus pada bangunan individu. Benar apa salah? Coba. Benar nggak? Urban design hanya fokus pada bangunan individu. Kalau sampai ada yang kasih betul nih, betul-betul kalian ya. Kalau ada yang tulis betul nih, betul-betul memang. Nah, ini lebih kepada evaluasi ya, evaluasi apa yang perkuliahan kita barusan nih teman-teman. Gitu ya, tadi udah 3 kuis aja lah, udah cukup buat kalian ya. Ask the person next to you, kenapa bukan kalian? Saya maunya ke teman sebelahnya kalian. What was their main takeaway? Jadi apa sih yang mereka dapatkan nih dari perkuliahan hari ini? Saya nggak mau dari kalian, saya maunya dari teman sebelahmu. Waduh. Ya, yang duduknya sendiri boleh lah, sendiri aja. Yang duduknya berdua. Coba ya, coba teman sebelahnya. Bukan jawabanmu ya, jawaban teman sebelahmu ya. Apa? Ask the person next to you, what was their main takeaway? Apa? Tanya temennya. Apa? Kamu dapat apa hari ini dari mata kuliah urban design ini? Apa? Apa? Seru. Baru tahu urban design itu masuk skop meso. Oh iya, baru tahu. Alhamdulillah ya. Artinya memang ada informasi yang kalian dapat ya. Baru tahu urban design itu masuk skop meso. Oke. Terus? Ayo. Kalian tidak usah berpikir terlalu keras gitu ya. Apa? Pentingnya tata kota, memahami makna tata kota, paham bagaimana desain sebuah kota dengan baik. Dengan baik,
Lanjut, bututnya gimana nih? Mengetahui esensi urban design dan kompleksitas perencanaan yang melibatkan berbagai faktor. Pengetahuan baru tentang hal yang baru tahu. Wah, bagus. Banyak aspek kehidupan yang tergantung dengan urban design tempat kita tinggal, pentingnya tata kota. Komunitas itu sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang urban design. Ya, tentunya dalam membangun sebuah tata kota ada beberapa aktor yang terlibat. Saling berelaborasi seperti planologi, architecture, urban design, dan planologi. Gimana? Planologi, arsitektur, urban design, arsitektur. Oke. Nah, ada 3 sesi hari ini. Presentasinya, diskusinya, kuisnya. Yang mana yang paling kalian suka nih? Saya nggak ada ininya ya, movie-nya ya, videonya gitu. Harusnya ada videonya gitu. Ada kuisnya. Oke, catatan ya. Berarti kuliah selanjutnya isinya kuis semua kalau gitu ya. Presentasi, diskusinya oke. Oke lah, habis ini kuliah kuis terus ya. Alright, terima kasih teman-teman untuk sharing feedbacknya. Sekian perkuliahan dari saya. Semoga diskusi dan apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberi wawasan baru untuk teman-teman. Kemudian lagi semoga ini bisa kalian diimplementasikan ke mata kuliah lain yang terkait dan juga di kehidupan kalian gitu. Dan ini bisa di-sharing ke teman-teman yang lain. Saya harap gitu. Baiklah teman-teman, saya minta maaf untuk kekurangan saya hari ini. Saya tutup perkuliahannya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan pembelajaran yang saya ampu, yaitu arsitektur permukiman desa dan kota. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.